Bab 3209. Perampokan. Tidak masalah. Setelah kata-kata itu diucapkan, tubuh Mileye yang berada di sebelahnya, yang seluruh tubuhnya seakan penuh darah, mendadak gemetar. Pada saat itu, seorang tangan bertumpu di bahu Mileye. Dor. Darah iblis gila di dalam tubuh Mileye segera menjadi damai dan warna merah darah di mata Mileye juga menghilang dengan cepat. Segera, Mileye pulih kembali. Melihat orang yang akrab di depannya, Mileye menyeringai, agak lemah sambil berkata, "Lydia." Wanita berbaju polos mengangguk ringan, "Istirahat sebentar." Mileye berbicara dengan tersenyum, "Baiklah." Lydia, wanita berbaju polos, mengusap pipi Mileye, lalu berbalik dan menatap wanita cantik di sana. Wanita cantik itu juga menatap Lydia dan pada saat Lydia muncul, tiba-tiba timbul kecemasan di hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Wanita cantik itu menatap Lydia dengan tajam, hendak bicara, tetapi tiba-tiba wanita berbaju polos itu mengayunkan tangan dan menusukkan pedang. Krur. Dalam sekejap, sebilah pedang langsung menancap di tenggorokan wanita cantik itu. Krak. Sejurus kemudian, darah segar menyembur keluar dari leher belakang wanita cantik itu dan wanita itu sendiri terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Melihat adegan ini, tetua berambut putih yang tersisa di sampingnya tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, sangat terkejut dalam hatinya, "Kamu." Tidak bisa dipungkiri, saat ini dia sangat cemas. Satu pedang. Wanita cantik itu bahkan berada di alam suci. Bagaimana mungkin dia tidak dapat menahan satu serangan pedang? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua berambut putih saat ini kepalanya berdengung-dengung, merasa bahwa semuanya tidak nyata. Sementara itu, wanita cantik itu juga tampak linglung. Saat wanita berbaju polos mengeluarkan pedang, dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa, namun sebelum dia bisa bereaksi, pedang sudah masuk ke tenggorokannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana mungkin pedang menjadi secepat ini? Dalam diam, Tuan Super Ruang Waktu dan Tuan Dunia Kegelapan saling pandang, di mata keduanya selain keterkejutan, juga terdapat ketakutan. Terlalu kuat. Saat itu, wanita berbaju polos Lydia berjalan perlahan ke depan wanita cantik itu, "Panggil orang. Panggil orang." Wanita cantik itu menatap Lydia dengan tajam, tetapi tidak berkata-kata. Lydia mendadak mengangkat tangannya dan memberikan tamparan. Plak. Dor. Dengan suara tamparan yang jelas, wanita cantik itu langsung berubah menjadi abu. Lydia segera berbalik dan menunjuk tetua berambut putih yang masih terkejut, "Kamu panggil." Tetua berambut putih menatap Lydia, "Aku Kuil Sein mengakui kekalahan." "Kuil Sein." Lydia mengangguk sedikit, tangan kanannya tiba-tiba meraih ke arah tetua berambut putih. Pada saat berikutnya, banyak energi misterius masuk ke telapak tangannya, sementara tetua berambut putih terus menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata manusia. Melihat adegan ini, Mileye terkejut sejenak, lalu berkata, "Lydia, apakah ini adalah ilmu menyerap energi besar?" Lydia sedikit terkejut, kemudian menggelengkan kepala, "Aku mengambil ingatannya." Dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, "Aku tidak perlu menyerap energi besar." Mileye. Saat itu, Lydia tiba-tiba mengangkat kepala, pandangannya menembus berbagai galaksi dan kosmos dan di sepanjang jalannya, segala sesuatu mundur seakan menghindarinya. Akhirnya, pandangannya sampai di depan sebuah kuil tua. Kuil Sein. Pada saat itu, seorang lelaki paruh baya berjubah hitam tiba-tiba muncul di atas kuil Sein. Dia mengangkat kepala melihat ke langit, "Formasi pengorbanan. Formasi pengorbanan." Setelah suara itu terdengar, dalam kuil Sein, jutaan pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba meluncur ke langit.
Di dalam pilar-pilar cahaya ini, muncul banyak aksara kuno dari para tetua dan bukan hanya itu, suara-suaranya yang misterius pun terdengar. Ini adalah formasi suci Kuil Sein, diciptakan oleh leluhur Kuil Sein dan beberapa dewa pada masa itu. Formasi ini berjasa besar dalam mengalahkan sekte Taoisme di masa lalu. Melihat wanita berbaju polos yang misterius, lelaki berjubah hitam tidak menghabiskan waktu untuk berbicara banyak, karena dia tahu bahwa situasi tidak mungkin berakhir baik. Jika tidak bisa berakhir baik, maka mari bertarung. Kuil Sein bahkan tidak takut pada sekte Taoisme, apalagi takut pada seorang kultivator pedang. Dengan pikiran ini, senyum sinis muncul di sudut mulut lelaki paruh baya. Namun, pada saat yang sama, sebilah pedang tiba-tiba menusuk melalui dimensi. Pada saat berikutnya, pedang itu turun dengan lurus. Dor! Jutaan pilar cahaya berwarna darah langsung berubah menjadi abu pada saat itu. Saat pedang sepenuhnya turun, seluruh Kuil Sein langsung terhapus, termasuk lelaki berjubah hitam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkata-kata terakhir. Kuil Sein, yang dulunya begitu kuat, seketika lenyap dari dunia ini. Seluruh sekte musnah. Pada saat yang sama, seorang lelaki tiba-tiba muncul di tengah-tengah dan lelaki itu adalah penguasa tiada batas yang telah lama menghilang. Melihat Kuil Sein yang sudah dihapuskan, penguasa tiada batas menggelengkan kepala setelah beberapa saat diam. Mengapa mereka harus mengundang bencana ini? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tengah bintang, wanita berbaju polos menarik kembali pandangannya. Dia berbalik melihat Mileye, dengan lembut berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menggeleng sambil tersenyum, "Baik-baik saja." Wanita berbaju polos mengangguk sedikit, tiba-tiba dia melihat pedang biru yang ada di tangan Mileye. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru itu seketika berubah menjadi sinar pedang yang terbang ke tangannya. Dia tiba-tiba mengarahkan dua jari sepanjang bilah pedang. Sehelai sinar pedang melesat dari atas pedang biru, akhirnya berkumpul di ujung pedang. Wanita berbaju polos melihat Mileye, "Aku mengasah pedang ini untukmu sekali lagi. Di masa depan, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan olehnya. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan." Mileye mengedipkan mata, ini menjadi lebih kuat. Wanita berbaju polos mengangguk. Pada saat itu, suara menara kecil tiba-tiba terdengar di dalam tubuh Mileye, "Tuan muda." Menara kecil. Mileye tersenyum dan membuka telapak tangannya, menara kecil muncul di tangannya. Dia melihat Lydia. "Lydia, bisakah kamu memodifikasi menara ini?" Lydia melihat menara kecil sebentar, lalu berkata, "Apa yang ingin kamu ubah?" Mileye segera berkata, "Lihat saja dan ubah sesuai keinginanmu." Lydia menerima menara kecil, memeriksa sebentar dan kemudian masuk ke dalam menara kecil. Dia melihat sekeliling, lalu mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu, sekitar ruang waktu mengalami perubahan aneh. Ruangan waktu terpecah. Tidak lama kemudian, adegan aneh muncul di dalam menara kecil. Dunia di dalamnya tiba-tiba berkali-kali terpecah, lalu terus membesar. Di sampingnya, Laura melihat adegan ini, wajahnya tampak bingung. Tidak lama kemudian, dunia di dalam menara kecil berkali-kali memperluas diri hingga miliaran kali lipat, dan bukan hanya itu, kepadatan waktu di dalamnya sangat mengerikan, melebihi bahkan dunia ilusi yang sebenarnya. Laura di sampingnya bahkan berubah wajahnya secara dramatis dan segera meninggalkan menara kecil karena dia tidak dapat menahan tekanan waktu di dalamnya. Pada saat ini, Lydia meninggalkan menara kecil dan muncul di depan Mileye. "Aku telah mengubah struktur dan materi menara itu sendiri. Sekarang, itu adalah ruang waktu khusus yang berjalan dan jika ada yang masuk tanpa izinmu, mereka akan segera hancur."
Mileye mengedipkan mata, jadi, aku bisa menggunakannya untuk menangkap orang. Lydia mengangguk, bisa, tetapi, melakukannya agak sia-sia. Meskipun ruang waktu di dalamnya tidak sebanding dengan dunia ilusi yang sebenarnya, tetapi juga hanya sedikit lebih rendah dari dunia ilusi yang sebenarnya. Jika seseorang asing masuk ke dalamnya, mereka dapat menjelajahi ke dalam rahasia waktu di dalamnya, memahami sebagian kecil, bahkan dapat melampaui pembatasan mereka sendiri, mencapai tingkat baru. Tetapi jika seseorang asing masuk tanpa izinmu, mereka akan terhimpit oleh kepadatan waktu di dalamnya dan menghilang menjadi tidak nyata, tanpa ada yang tersisa. Mileye segera bertanya lagi, bagaimana dengan kemampuan pertahanannya? Lydia tersenyum, sangat kuat. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, pedang biru gaib seharusnya dapat melukainya, bukan? Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengerti. Setelah itu, dia menunjuk ke arah ujung pedang biru gaib dengan 2 jari. Pada saat berikutnya, pedang itu bergetar hebat. Lydia berkata, ujung pedang ini telah aku modifikasi ulang. Ini dapat menghancurkan segala ruang waktu kecuali dunia ilusi yang sebenarnya. Kepadatan waktu di dalam menara kecil juga dapat dengan mudah dihancurkan. Dengan kata lain, kamu dapat dengan mudah menghancurkan menara kecil ini jika diinginkan. Menara kecil. Mendengar perkataan Lydia, Mileye puas mengangguk. Dia tahu sifat menara kecil, jika tidak dikendalikan, menara kecil ini bisa melibatkan dirinya sendiri sampai ke langit. Harus ada batasan. Di sampingnya, Laura melihat wanita berbaju polos dengan serius. Dan wanita berbaju polos tiba-tiba berbalik dan menatap Laura. Mata Laura tiba-tiba menyusut, seakan-akan jiwa Laura telah ditembus oleh wanita tersebut. Wanita berbaju polos memandang Laura tanpa berkata apa-apa. Mileye tersenyum, saudara kita sendiri. Wanita berbaju polos mengangguk sedikit dan menarik kembali pandangannya. Laura seolah melepaskan beban yang berat. Pada saat ini, yang ingin dilakukannya hanyalah meluapkan kemarahannya pada Liana Ye. Dia masih ingat ketika Liana Ye mengatakan kepadanya bahwa di antara saudara-saudara perempuan Mileye, Liana Ye adalah yang paling kuat. Dia diberitahu bahwa tidak perlu memberi hormat kepada saudara-saudara perempuan lainnya. Sialan. Kalau kita tidak memberi muka, takutnya tidak ada tulang yang tersisakan. Hampir saja dia ditipu. Wanita berbaju polos tiba-tiba berkata, aku pergi. Mendengar ini, Mileye terkejut sejenak, lalu berkata, kenapa begitu cepat? Wanita berbaju polos menjawab, sibuk. Mileye ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi wanita berbaju polos membelai pipinya dengan lembut, datanglah ke dunia ilusi lebih awal. Setelah berkata demikian, dia langsung menghilang di ujung langit bintang. Dia pergi. Mileye merenung. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, mengapa gadis ini pergi begitu cepat kali ini? Dia merasa bahwa gadis ini mungkin menyembunyikan sesuatu darinya. Pada saat ini, Laura tiba-tiba berkata dengan serius, Kak, dia. Mileye tersenyum, dia juga saudara perempuanku. Laura mengangguk dengan lembut, tetapi tetap diam. Pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa seperti semut bahkan di depan beberapa orang tertentu. Di hadapan Liana Ye dan Lydia, dia bahkan tidak merasakannya seperti ini. Bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena kekuatan mereka yang begitu menakutkan. Dia merasakannya menjadi semut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sepertinya dia menyadari perasaan Laura. Mileye berjalan ke depannya, menepuk bahunya dengan lembut, dan tersenyum, jangan terburu-buru, masa depan masih panjang, lakukan semuanya dengan perlahan. Lihat, aku pun tidak terburu-buru. Laura mengangguk dengan lembut, aku mengerti.
Mileye mengangkat kepala untuk melihat langit, berkata dengan lembut, dunia nyata ilusi. Setelah mengatakan itu, matanya perlahan-lahan tertutup. Dia juga harus mempercepat langkahnya. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba menunduk untuk melihat pedang biru gaib yang dipegangnya. Punggung pedang dan ujung pedang sudah berubah secara dramatis. Bisa dikatakan bahwa pedang ini mengalami perubahan kualitatif. Tak ada yang tidak bisa dihancurkan. Terpikirkan hal ini, senyum Mileye melebar sedikit. Pedang ini sekarang tajam sekali, benar-benar tanpa tanding. Pada saat ini, Anyo muncul di depan Mileye. Dia memberi hormat sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Muda Ye, ekspedisi luar angkasa yang dikirim oleh pemimpin pavilion mengalami masalah. Mereka ditahan oleh seseorang. Mereka meminta 1 miliar kristal untuk menebusnya. Mendengar ini, dahi Mileye berkerut. Sialan. Mereka datang untuk merampokku. Bersambung.